sambil menunggu pukul 11, silahkan diundang teman-temannya untuk bergabung di live Facebook Asri Dwi Wulandari. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah menginvestasikan waktunya. Satu menit lagi kita akan memulai. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sukses luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa di live Facebook saya dalam acara bergengsi PT Duta El Persada, yaitu DMRT dengan kategori Top Star Maker 2020. Yang saya hormati Bapak Ibu Manajemen PT Duta El Persada dan teman-temanku seluruh Indonesia yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Asri, Diamond Distributor dari jaringan Najah Cemara, Tulungagung. Hari ini saya akan berbagi kisah dan trik serta tips yang saya lakukan selama kurang lebih 3 tahun saya bergabung menjadi mitra bisnis DEP, sehingga diri ini bisa masuk dalam ajang bergengsi PT Duta El Persada, yaitu DMRT selama 2 tahun berturut-turut. Dan tahun ini saya bisa masuk dalam 2 kategori sekaligus. Apa yang saya lakukan? Dan bagaimanakah kisahnya? Mau tahu? Sebelum itu marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kategori hari ini yang saya sampaikan adalah Top Star Maker, yang saya beri judul Leader Tangguh. Dimulai dari flashback tahun 2011, saya memutuskan untuk berumah tangga dengan seorang laki-laki yang luar biasa hebat, yang saat ini menjadi mitra bisnis saya, yang membantu membangun jaringan saya mulai dari awal hingga hari ini. Pada saat itu usia saya masih 19 tahun dan berstatus sebagai seorang mahasiswa di salah satu universitas daerah Kediri. Pada saat itu semua perempuan yang ada di keluarga suami saya yang sudah menikah, mereka adalah orang yang sudah mempunyai penghasilan sendiri. Dengan kondisi saya saat itu yang sebagai seorang mahasiswa, saya jadi termotivasi. Bagaimana caranya saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari jerih payah saya sendiri. Disitulah saya mulai berjualan. Mulai dari berjualan pulsa, berjualan bros, berjualan tempe, berjualan sosis, dan yang terakhir adalah berjualan roti bakar dengan penghasilan dan keuntungan yang pas-pasan. Tapi dari situ saya belajar tentang bagaimana makna kerja keras dan perjuangan. Sehingga pada akhirnya di tahun 2018
tepatnya pada tanggal 26 Januari, saya memutuskan untuk menjadi mitra bisnis Dep. Awalnya bukan karena saya tertarik dengan produknya, tetapi saya langsung tertarik dengan bisnisnya. Karena pada saat itu saya melihat postingan teman-teman di sosial media, itu para member Nu Amorea aktif, mereka sudah bisa membeli barang-barang yang menurut saya itu barang-barang mahal. Mereka bisa membeli handphone, membeli motor, mobil, bahkan rumah. Dari situlah saya termotivasi bagaimana caranya supaya saya bisa sukses juga di bisnis ini. Maka dari situ saya mulailah mencari seorang upline yang mampu membimbing saya untuk sukses di bisnis Dep. Karena menurut saya di bisnis multi level marketing, upline sangatlah berpengaruh. Walaupun tidak 100%, tapi bersama upline semuanya akan menjadi mudah. Karena menurut saya, upline adalah seorang figur. Upline adalah guru, upline adalah panutan, dan upline adalah mitra serta orang yang membantu memecahkan masalah saya dalam jaringan. Maka terpilihlah seorang ibu muda, Ibu Nuning Eka Oktrivia sebagai upline saya. Karena menurut saya beliau adalah orang yang termasuk kriteria yang saya cari. Karena saya tidak gegabah dalam memilih upline. Seorang upline saya harus bisa menjadi pendorong saya untuk meraih kesuksesan. Mulai saat itu saya selalu belajar kepada upline saya tentang bagaimana cara saya untuk sukses di Dep. Karena saya dulu adalah seorang pekerja keras untuk mencari pundi-pundi rupiah, bergabung di bisnis Dep ini menurut saya tidak ada yang sulit. Karena kita sudah mempunyai payung hukum yang kuat. Kita sudah mempunyai produk yang berkualitas. Kita sudah mempunyai bisnis plan yang luar biasa sempurna menurut saya. Asal kita memiliki nekat dan usaha yang serius, insya Allah kita akan menjadi orang yang berhasil di bisnis skincare Nu Amorea. Saking semangat dan yakinnya saya di bisnis ini, pada saat awal saya join, saya memutuskan untuk meminjam uang sebesar 5 juta rupiah yang saya belikan sabun semua. Kenapa sih kok harus meminjam modal? Mungkin ada yang tahu. Karena saya memang benar-benar tidak memiliki modal pada saat itu untuk pertama berjualan sabun. Kenapa kok harus 5 juta? Padahal uang 99.000 saja ditambah dengan membeli 1 box, kita sudah bisa menjadi member Nu Amorea aktif. Karena mulai dari awal saya tidak mau menjadi member yang biasa-biasa saja. Saya harus bisa menjadi member yang luar biasa. Karena perusahaan sudah memberikan kita informasi, jika kita naik level silver ke level gold, kita akan memperoleh bonus yang lebih banyak, yaitu sebesar 10%. Maka dari itu, dengan kerja keras dan tekad saya, belum ada 1 bulan saya sudah bisa meraih level gold dengan merekrut 3 orang mitra bisnis. Dan dalam 8 bulan join, saya sudah bisa meraih level diamond. Serta di tahun pertama saya bergabung menjadi mitra bisnis Dep, saya sudah mampu membawa member generasi 1 saya untuk jalan-jalan ke luar negeri bersama-sama. Apa yang saya lakukan supaya
member di bawah jaringan saya menduplikasi semangat dan prestasi saya, yang jelas saya harus bisa menjadi leader yang tangguh dan seorang upline panutan. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya learning by doing, yaitu melakukan dengan berusaha. Saya tidak pernah menyuruh member yang berada di jaringan saya ke bawah melakukan apa yang belum pernah saya lakukan. Karena itu adalah sebuah teori atau kebohongan belaka. Tapi saya melakukan dan saya juga mengajak member-member generasi saya untuk melakukan apa yang saya lakukan. Pada tahun 2018, selain saya belajar kepada upline saya juga belajar via YouTube. Karena apa? Pada saat itu di daerah Tulungagung belum ada pelatihan seperti BPIT, LIT, dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semua kurikulum yang ada di PT Duta El Persada itu sudah saya jalani. Mulai dari OPP sampai training for trainer di Semarang saya ikuti. Karena menurut saya seorang pebisnis jaringan itu harus memiliki technical skill, interpersonal skill, dan managerial skill yang bagus. Selain saya belajar sendiri kepada perusahaan, saya juga sering sekali mengajak dan memfasilitasi member yang berada di bawah jaringan saya untuk belajar di dalam kota maupun di luar kota. Karena menurut saya, belajar, mengajak, dan memfasilitasi itu adalah sebuah investasi. Dan saya selalu katakan kepada para member, teman-teman saya yang berada di bawah jaringan saya, yaitu kalau kamu yakin dengan PT Duta El Persada, maka kamu harus all out dengan mempunyai KSA yang mumpuni. Karena nanti akan terbangun the power of trust atau kekuatan dalam keyakinan. Seperti itu. Saya tidak hanya menyuruh, tetapi saya juga mendampingi aktivitas teman-teman yang berada di bawah jaringan saya, yaitu learning by doing. Mereka selalu mengajak saya untuk beraktivitas, dan saya tidak pernah menolaknya. Mereka tidak perlu tahu kalau saya sedang capek, mereka tidak perlu tahu kalau saya sedang banyak masalah dan lain sebagainya. Yang perlu mereka tahu bahwa saya ada untuk membantu membangun jaringan bisnis mereka. Karena menurut saya, ajakan seorang member itu adalah momentum. Ketika kita menolak momentum tersebut, dia tidak akan pernah kembali. Yang nomor 2 adalah chemistry. Chemistry adalah sebuah keadaan manakala kita tetap merasa cocok dalam persamaan maupun perbedaan pikiran. Dan kali ini hanya bisa terbangun jika seorang upline dan downline itu terbuka dan tidak ada sekat antara mereka. Apa yang saya lakukan supaya member yang berada di bawah jaringan saya itu memiliki chemistry yang klik kepada saya? Yang saya lakukan, yang pertama harus memahami karakter member. Karena dengan kita memahami karakter member tersebut, kita bisa dengan mudah untuk membantu mereka untuk memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang kedua, saya selalu menghilangkan
sekat antara saya sebagai seorang upline ke mereka yang sebagai seorang downline. Secara sederhana saja, hal yang saya lakukan adalah dengan memanggil mereka dengan panggilan-panggilan sayang. Contohnya beb, atau say, atau nyai, dan lain sebagainya. Karena menurut saya, kenapa hal ini penting bagi seorang leader? Karena banyak sekali leader jaringan di MLM itu hancur atau gagal karena kearogansiannya mereka terhadap para member yang berada di bawahnya. Karena mereka tidak membuat chemistry atau kedekatan sehingga tidak bisa merangkul semua member yang berada di bawah jaringan kita. Selanjutnya, saya membangun komunitas positif seperti saya mengadakan arisan dan lain sebagainya. Nomor 3 yang saya lakukan adalah berani mengambil keputusan. Seorang yang sukses dalam dirinya itu selalu mampu mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Begitupun juga saya pernah mengambil keputusan yang menurut saya adalah penting, yaitu saya memutuskan untuk resign di salah satu pekerjaan utama saya sebagai seorang guru. Awalnya memang berat momen tersebut saya lakukan, sehingga Babe pun tahu di mana saatnya saya menangis waktu kegiatan training for trainer di Semarang. Tapi sekarang yang saya rasakan, alhamdulillah, berkat keputusan yang saya ambil, saya lebih bisa fokus ke jaringan dan saya bisa lebih banyak waktu untuk mensukseskan para member yang berada di bawah jaringan saya. Dan yang keempat adalah pemberdayaan. Program kerja dan evaluasi. Kita mulai dari pemberdayaan. Karena ini adalah direct selling multi level marketing, sehingga kita harus diperlukan pengembangan jaringan mitra bisnis dan mitra konsumen. Perusahaan sudah memberikan trik, yaitu kita harus melakukan 4M dan 5M. 4M dan 5M seperti apa? Misalnya saya mengajarkan bagaimana cara demo busa, saya mengajarkan bagaimana cara menyampaikan pelayanan purna jual dengan baik, kemudian saya mengajarkan tentang bagaimana cara menduplikasi jaringan di bawah saya. Dengan saya harus mengetahui rekam jejak semua member yang berada di bawah generasi satu saya. Caranya seperti apa? Ada member konsumen, berarti kita harus melakukan pelayanan sebagai member konsumen saja. Ada member mitra bisnis, juga ada member yang penjual. Sehingga ketika kita melakukan duplikasi, tidak akan merasa sulit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah program kerja. Program kerja, tak ubahnya sebuah perusahaan, saya pun juga memiliki program kerja, baik itu bulanan maupun tahunan, yang di dalamnya ada dreams, ada goals yang harus saya raih. Misalnya, pada tahun ini saya harus mendiamonkan 5 orang generasi satu saya. Apa yang saya lakukan? Dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah saya tulis di program kerja. Misalnya dalam 1 bulan saya harus minimal 2 kali home sharing. Kemudian dalam 1 bulan saya harus 10 kali demo busa misalnya. Dalam 1 bulan saya harus merekrut 2 orang member baru. Dan dalam 1 bulan saya harus mempunyai 3 konsumen baru. Dengan cara apa? Sekarang di sosial media sudah banyak sekali alat. Saya menggunakan FB Ads dan Google FB Ads, kemudian saya menggunakan Google Site. Karena di situ
saya memiliki iklan yang jauh lebih menarik daripada orang lain. Dan alhamdulillah di masa pandemik ini kita juga harus berinovasi. Kalau kita tidak bisa langsung terjun ke lapangan, berarti kita menggunakan sosial media. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu bonus saya tetap naik. Karena saya membuat grup untuk member baru dan lain sebagainya, sehingga mereka mampu menduplikasi apa yang saya lakukan tanpa harus bertemu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk sebuah penilaian. Evaluasi yang saya lakukan biasanya saya mengevaluasi program kerja saya itu setiap akhir bulan. Bagaimana dengan bonus saya? Apakah naik, apakah turun? Kalau naik berarti program kerja saya bisa kita tingkatkan atau dipertahankan. Kalau turun misalnya berarti program kerja saya harus ada yang diubah. Seperti itu. Misalnya di bonus NDB kita turun, oh berarti leader kita yang lagi down itu yang mana? Kemudian kita evaluasi seperti itu. Begitulah trik dan tips yang saya lakukan selama kurang lebih 3 tahun bergabung menjadi PT Duta Aero Persada. Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, asalkan tidak berhenti untuk memperjuangkan. Lakukan dengan cinta. Seperti Deb song kita, bekerja keraslah di atas landasan cinta, raih masa depan yang cerah. PT Deb, top one, the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.